Selamat datang kembali pada Digital Forensic Training. Pada modul 7 ini kita akan membahas mengenai network forensik. Network forensik adalah proses collecting dan juga analisis dari network event untuk mengetahui source dari insiden security. Biasanya, network forensik dilakukan ketika terjadi insiden yang berkaitan dengan network ataupun lanjutan dari forensik lain yang membutuhkan insight dari sisi network untuk kebutuhan root cause analysis. Network forensik dapat mengetahui informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah source dari insiden security, yang kedua path dari sebuah intrusi, yang ketiga intrusi teknik yang digunakan attacker, yang terakhir melacak jejak dan juga mencari evidence, misalnya mencari file di dalam packet capture. Ada beberapa common attack yang biasanya menyerang network. Yang pertama ada packet sniffing, lalu ada IP address spoofing, terus ada juga denial of service attack, dan juga ada router attack, dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa attack yang spesifik menyerang wireless network, seperti contohnya rogue access point, jamming signal, access point match spoofing, dan lain sebagainya. Pada network forensik, erat juga kaitannya dengan yang namanya event correlation. Event correlation adalah proses yang terkait dengan event yang terjadi pada interval waktu tertentu dan muncul setelah menggabungkan beberapa source event ataupun log untuk dianalisa. Biasanya event correlation ada pada log management platform seperti CM. Ada beberapa step yang dilakukan untuk melakukan event correlation. Yang pertama adalah event aggregation, yaitu pengumpulan event pada suatu platform. Yang kedua, event masking atau menyeratakan format dari event agar bisa disesuaikan dan dianalisis. Yang ketiga, event filtering, yaitu memilah event untuk mencari event yang akan dianalisis. Dan yang terakhir, root cause analysis, tujuannya adalah untuk mencari root cause insiden dari event yang ada. Ada dua tipe event correlation. Yang pertama adalah same platform correlation, di mana eventnya berbeda-beda namun terdapat dalam satu platform. Contohnya event log system dan juga event log security. Berbeda jenis log namun masih dalam satu operating system Windows. Dan yang kedua adalah cross-platform correlation, di mana correlation dilakukan dengan cara membandingkan dua event dengan platform yang berbeda. Misalnya, log antivirus dengan log firewall. Agar log bisa dianalisa dengan baik, ada beberapa step untuk memastikan keakurasian log file. Yang pertama, log everything, atau default configuration dari suatu device itu tidaklah mengenable semua recording dari aktivitas yang dilakukan. Jadi butuh konfigurasi tambahan untuk membuat log agar dapat merecord semua aktivitas. Yang kedua, keep time. Waktu log di store pada log management juga harus diperhatikan. Jika memungkinkan, simpan log selama 3 bulan agar bisa membandingkan event sebelumnya. Perlu diingat bahwa semakin lama dan juga besar log yang disimpan, membutuhkan storage yang besar pula. Yang ketiga, use multiple sensor atau gunakan tools untuk detection dengan berbagai macam fungsi seperti contohnya IPS, IDS, firewall, antivirus, log OS, log network, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak inputan log yang diterima, maka semakin akurat juga hasil pengecekan. Dan yang terakhir, avoid missing log. Jadi biasanya banyak user yang tidak pernah memperhatikan log dan konfigurasinya, sehingga saat insiden terjadi dan akan diforensik, log yang dibutuhkan itu tidak ada. Entah itu rusak, dihapus, maupun tidak di log. Hal ini menyebabkan investigasi akan sulit menemukan root cause yang terjadi. Hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah implementasi log management. Jadi log management ini berfungsi untuk menyatukan berbagai macam log yang ada pada sistem, dan nantinya hal ini dibutuhkan untuk detection incident dan juga untuk kebutuhan forensik. Contoh dari log management ini adalah CM. Router menyimpan network connectivity log ataupun traffic log dengan detail seperti tanggal, jam, source, dan juga destination IP dan port yang digunakan. Dari informasi ini, kita bisa mengetahui dari mana sistem kita diserang dan kapan itu terjadi. Firewall adalah entry point pertama yang dilewati ketika akan melakukan koneksi ke dalam sistem. Firewall memiliki informasi mengenai paket yang keluar masuk network. Fungsinya hampir sama dengan router. Firewall juga mengcapture traffic yang berjalan pada sistem kita. Namun, firewall sudah memiliki sistem monitor dan juga control security di dalamnya, serta dapat mengcapture application request, DNS query, suspicious IP, ataupun juga URL. IDS atau Intrusion Detection System adalah perangkat security yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suspicious packet
yang dikirim melalui network berdasarkan signature yang mereka miliki. Beberapa indikasi adanya intrusi antara lain adalah yang pertama, terdapat request terhadap target dengan vulnerability yang sudah diketahui. Yang kedua, terdapat unusual network activity yang berulang. Yang ketiga, terdapat kegagalan dalam memenuhi protokol dan juga sintaks. Yang kelima, terdapat alert adanya anomali di dalam traffic oleh perangkat security. Dan yang terakhir, terdapat elemen yang tidak terduga seperti waktu, jam, sistem resource, dan lain sebagainya. Lalu juga ada yang namanya honeypot. Honeypot adalah suatu device yang berpura-pura memiliki informasi yang sangat berguna untuk menjebak attacker dan mengetahui keberadaan attacker beserta tekniknya. Kipo adalah salah satu dari yang biasanya digunakan sebagai honeypot. Log yang ada pada Kipo antara lain adalah yang pertama timestamp, yang kedua tipe dari sesi yang dilakukan, yang ketiga session ID dan juga source IP address, yang keempat message dengan detail lain. Lalu ada juga yang namanya DHCP log, di mana DHCP log ini berfungsi untuk mendeteksi device yang terkena insiden ketika hanya IP address saja yang diketahui. Misal contohnya seperti ini. Terdapat alert terjadi connection backdoor dari arah user dengan IP A. Namun jika dicek secara langsung siapa yang menggunakan IP A, akan membutuhkan waktu yang lama berhubung IP yang desain adalah dynamic. Dengan bantuan log dari DHCP server, kita dapat mengetahui pada tanggal dan waktu tersebut device mana yang memiliki IP tersebut. Lalu juga ada yang namanya sniffing tools. Sniffing tools seperti Wireshark memiliki kemampuan untuk mengcapture paket yang keluar masuk jaringan. Paket capture ini biasanya digunakan untuk informasi tambahan ketika kita akan mencari anomali connection ataupun anomali file yang terjadi di sistem saat forensik dilakukan. Sekian pembahasan modul 7 ini. Pada modul selanjutnya kita akan membahas mengenai investigasi web attack. Terima kasih.